Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa ke hadapan-Mu Bapa sebagai penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan Engkau Tuhan kami merasa tentram. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku
Bapa yang setia, hanya Kau yang mengenal hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Apabila kami ada hari ini sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersama dengan Engkau, mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena itu Roh Kudus berikan kami hikmat, agar kami bukan hanya mendengar firman, tetapi menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom keluarga HCC Families, dimanapun Anda berada saat ini. Saya ingin menyapa semua keluarga HCC Palu, HCC Luwuk, dan HCC Online di semua kota yang ada. Dimanapun Anda berada saat ini, saya berdoa saudara tetap dalam perlindungan Tuhan, dan saudara tetap sehat, dan stamina imun tubuh saudara tetap terjaga. Puji Tuhan, masih di bulan Januari, tema besar kita tentang reimagine. Untuk kita bisa level up, yang adalah visi tahun ini, level up, kita perlu untuk reimagine terlebih dahulu. Itulah mengapa di bulan Januari, bulan yang pertama, tema kita adalah reimagine. Karena untuk kita bisa melangkah ke step selanjutnya, untuk kita bisa level up, reimagine adalah dasarnya. Untuk kita bisa melihat masa yang sudah lewat, untuk masa yang lalu, apa yang sudah terjadi di tahun yang lalu, untuk kita bisa evaluasi dan jadi pelajaran bagi kita untuk menuju ke masa depan. Reimagine yang adalah mengingat kembali, merenungkan kembali pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan di masa yang lalu, di tahun yang baru saja kita lewati, tahun 2020. Dan sekarang kita ada di 2021, semua karena kebaikan Tuhan. Ada satu quotes yang diupload di sosial media HCC yang berkata seperti ini. There is no future without history. Tidak ada masa depan tanpa adanya masa lalu. Nah, seringkali kita terlalu terfokus di masa depan, dan lupa bahwa masa depan tidak akan pernah ada kalau tidak ada yang namanya masa lalu. Setiap penemuan-penemuan yang luar biasa yang ada di masa depan itu ditemukan atau prosesnya terbuat di masa lalu. Ada banyak eksperimen yang gagal, ada banyak kesalahan, ada banyak ilmuwan yang mencoba berbagai macam hitungan sehingga menemukan banyak penemuan-penemuan yang kita nikmati hari ini atau di masa depan. Jadi masa lalu sama pentingnya dengan masa depan. Bukan berarti kita terjebak atau terikat dengan apa yang terjadi di masa lalu, tetapi kita mau menjadikan masa lalu pelajaran bagi kita, evaluasi bagi kita untuk kita bisa melangkah ke masa depan yang lebih baik. Masa lalu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dijadikan pelajaran. Jadi jika kita hanya membiarkan masa lalu lewat begitu saja tanpa mengambil hikmat dari setiap kejadian yang kita alami, maka kemungkinan kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Setiap kegagalan dan kesalahan kita menghasilkan rasa sakit. Tetapi kita dapat mengubah rasa sakit untuk menolong kita di masa depan dengan cara mengambil hikmat atau remah dari setiap kejadian yang kita alami. Jika saudara pernah berolahraga atau saudara pernah ikut gym atau fitness, saudara pasti tahu bahwa ketika pergi ke tempat gym, saudara akan mengangkat beban atau besi yang berat berulang-ulang, dan besoknya pasti badan saudara akan sakit, otot-otot saudara akan sakit. Nah, untuk sebuah pertumbuhan, untuk sesuatu yang baik di masa depan, perlu ada yang namanya rasa sakit. Tetapi pastikan rasa sakit yang saudara alami itu memiliki sebuah tujuan yang baik yang bisa menolong saudara di masa depan. Terkadang untuk bisa level up, kita perlu alami proses. Dan terkadang proses itu mengakibatkan rasa sakit. Nah, masa lalu kita mungkin mengakibatkan banyak rasa sakit. Tetapi jangan biarkan itu justru membuat kita tidak mau melangkah. Tetapi mari jadikan rasa sakit itu sebagai hikmat yang menolong kita di masa depan. Setelah kita melewati rasa sakit otot, tetapi di masa depan kita memiliki otot yang lebih besar, otot yang lebih kuat. Melewati rasa sakit dengan sebuah tujuan akan menolong kita di masa depan.
Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Kita perlu menghitung hari-hari kita, bahkan hari-hari yang sudah lewat, agar kita bisa bijaksana untuk melewati setiap waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan. Mari evaluasi hari-hari kita. Ambil hikmat dari setiap kejadian. Jangan sampai seperti ayat ini di Amsal 26 ayat 11. "Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya." Ketika kita mengulangi kesalahan kita, bukan berarti karena kita suka dengan kesalahan itu, atau karena kita terlalu bodoh atau tidak melihat bahwa kita akan jatuh di lubang yang sama. Tetapi terkadang kita mengulangi kesalahan yang sama karena kita enggan untuk mengambil hikmat dari kesalahan kita di masa yang lalu. Mari jemaat Tuhan, saya rindu kita semua bisa level up di tahun ini. Tetapi jangan lupa bahwa kita perlu mereimagine masa yang lalu. Ingat bagaimana Tuhan pernah tolong kita. Ingat bagaimana Tuhan pernah lepaskan kita, berkati kita. Ingat bagaimana Tuhan mengarahkan kita melewati setiap proses hidup di tahun yang lalu. Dan ambil hikmat dari setiap kejadian yang ada. Mungkin kita pernah buat kesalahan, kita pernah buat kegagalan, kita pernah buat sesuatu yang mungkin memalukan bagi kita. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu menahan kita untuk level up. Tetapi mari jadikan rasa sakit itu sebagai sesuatu yang menolong kita di masa depan, agar di masa depan kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih penuh hikmat untuk kita bisa level up. Saya berdoa setiap kita bisa mereimagine dengan penuh hikmat dan mengalami level up di tahun ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami bisa belajar tentang bagaimana kami merenungkan masa yang lalu untuk memberikan kami hikmat dan kekuatan di masa depan. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin, bahwa jalan kami akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Masa depan yang terbaik, damai sejahtera, masa depan yang indah Engkau rancangan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya meskipun hari ini kami mengalami hal yang kami pandang kurang baik, kami tahu bahwa jalan kami akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Meskipun kami mengalami jalan buntu, kami percaya Tuhan, itu akan jadi batu loncatan bagi kami untuk bisa naik ke level berikutnya. Meskipun kami alami kegagalan atau kami alami pergumulan, kami tahu Tuhan bahwa lewat rasa sakit yang kami alami akan ada otot yang diperkuat, akan ada otot-otot rohani yang diperkuat untuk kami bisa lebih bersinar di masa depan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap jalani hari ini bersama dengan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.